Diduga hubungan arus pendek listrik rumah ibadah Wihara Lalita Vistara di Cilincing Lama, Jakarta Utara terbakar pada dini hari tadi. Tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat menuai perhatian publik setelah sejumlah aktivis lingkungan hidup menggelar aksi protes. Jelang laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda mematangkan strategi menghadapi Jepang. Ya, halo selamat sore pemirsa. Aktivitas pertambangan nikel di Pulau Gak, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya kembali menjadi sorotan seiring mencuati isu pencemaran lingkungan. Namun mayoritas masyarakat setempat menyatakan keberatan jika perusahaan tambang ditutup. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, hujan deras di Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengakibatkan turap setinggi 5 meter longsor. Turap tak mampu menahan debit air hujan, mengakibatkan perumahan Limus Pratama Regency terendam. Sementara 2 sepeda motor tertimbun material turap. Tuh, Pak Haji. Tuh. Air dari jalan, Pak Haji, tuh. Tuh. Hujan deras di wilayah Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat membuat debit air di sekitar meningkat. Akibatnya turap setinggi 5 meter di depan Limus Pratama Regency jebol. Diduga tingginya debit air saat hujan membuat saluran air yang dibatasi tembok tidak kuat menahan. Akibatnya 2 sepeda motor yang terparkir di dekatnya tertimbun. Sebuah tiang jaringan internet dan kabel listrik juga nyaris roboh. Pasca hujan, kawasan ini juga digenangi air setinggi lutut orang dewasa. Karena tidak menampungnya air dari atas, kan? Air dari atas karena got yang di atas ini kan tersumbat. Jadi air pada kesini semua. Dari kesini dari sempat jalan. Banjir nggak? Bukannya banjir lagi, sempat banjir. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sementara 2 sepeda motor yang tertimbun berhasil dievakuasi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Sementara itu ruas jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Boalemo, Gorontalo tertimbun longsor. Ratusan kendaraan tidak bisa melintas. 2 alat berat eskavator dikerahkan untuk mengangkat material longsor. Material berupa tanah, bebatuan hingga batang pohon menutupi hampir seluruh badan jalan di perbatasan Potangan Lamu, Gorontalo. Longsor disebabkan hujan deras mengguyur Gorontalo selama hampir 2 jam. Kejadian ini mengakibatkan ruas jalan Trans Sulawesi tidak dapat dilintasi. Ratusan kendaraan terjebak macet hingga berjam-jam. Selama pembersihan longsor, kendaraan harus melintas secara bergantian. Mengantisipasi supaya kendaraan bisa melewati karena terlalu ribuan kendaraan sekarang sejak tadi malam sampai saat ini tidak bisa jalan. Oleh karena itu pemerintah Boalemo lewat Pak Bupati diinstruksikan untuk segera dibuka jalannya. Ini dari kapan longsor terjadi, Pak? Tadi malam semalam. Jadi kita doakan saja mudah-mudahan tidak akan ada korban karena ada temuan plat nomor motor sama sandal ada 2 untuk perempuan dan laki-laki. Akibat overkapasitas tempat pembuangan akhir sampah TPA Galuga di Kabupaten Bogor longsor. Longsor mengakibatkan akses jalan tertutup sampah. Tempat pembuangan sampah akhir TPA Galuga yang berlokasi di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan luas 41,7 hektar kembali longsor. Mengakibatkan tembok pembatas di TPA Galuga ambruk hingga menutup badan jalan bagi warga sekitar. Gunungan sampah menutup akses jalan penghubung antara Kampung Cijujung dan Kampung Galuga di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Longsor ini diakibatkan TPA Galuga kelebihan kapasitas. Warga sekitar mengatakan longsor sering terjadi, terlebih saat hujan terus-menerus turun hingga mengakibatkan peristiwa tersebut. Di lokasi TPAS Galuga bukan hanya sebatas yaitu PKS dan PKS dari 5 tahun per 5 tahun selalu tidak ada perubahan, terutama di infrastruktur jalan harus memiliki jalan khusus di TPAS Galuga. Dan warga berharap agar pemerintah kota dan Kabupaten Bogor segera mengambil tindakan agar longsor tidak kembali terjadi di kemudian hari.
Ratusan rumah warga rusak pasca diterjang angin puting beliung yang disertai hujan deras di kawasan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Tercatat sebanyak 359 rumah warga hancur. Rumah warga hancur pasca diterjang angin puting beliung yang disertai hujan deras di kawasan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Hujan deras dan angin kencang membuat asbes dan tiang penyangga milik warga terbang akibat terjangan angin. Iya, lihat dari sana pintu kebuka ya. Itu kenceng. Angin itu sampai pohon yang di depan itu pokoknya deras banget. Sama muter anginnya gitu. Tercatat ada 359 rumah warga yang hancur. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa bencana alam angin puting beliung ini, namun warga yang terdampak harus mengungsi di rumah keluarga atau kerabat terdekatnya. Ya, ini kita ada rutin, kita punya anggaran namanya belanja tidak terduga BTT, tapi harus dihitung satu rumah ada kebutuhan berapa. Cuman mekanismenya saya minta dipercepat, sehingga saya minta tolong Pak Camat terakhir tukang semuanya minta bahan material. Nanti kita bayar dari BTT cair, dari bayar, ya. Kita minta tiap kelurahan atau tiap RW bentuk tim kepanitiaan PLPM, ya berapa kebutuhan. Prioritasnya jangan bocor aja dulu. Rapi-rapi dalam arti harus sempurna, ya. Oke. Minta tolong. Akibat dari peristiwa bencana alam angin puting beliung, pemerintah Kota Depok segera mengalokasikan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan kebutuhan rumah warga yang terdampak. Dari Depok, Jawa Barat, Rizky, iNews melaporkan. Sebuah gudang rongsokan di Majalengka, Jawa Barat, ludes terbakar. Kobaran api nyaris ikut membakar kandang kambing. Kobaran api menghanguskan gudang rongsokan di area tempat pembuangan sampah di Helet, Kadipaten Majalengka, Jawa Barat. Api dengan cepat membesar akibat angin kencang. Menurut warga sekitar, api berawal dari dalam gudang di mana terdapat barang yang mudah terbakar. Sebelum api semakin membesar, terdengar beberapa kali ledakan. Warga khawatir kobaran api akan merambat ke kandang kambing. Di sini tuh tahu-tahu ada yang meledak. Saya nyamperin ke saung, ke gudang ini, gudang rongsok. Tiba-tiba ada api di dalam, ada kayak bambu bledak begitu. Mobil lagi muat kan mundur ke sana, ke sebelah timur, arah timur. Tiba-tiba ya langsung meledak ke atas. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan mengendalikan laju api. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 2 jam. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi melaporkan. Rumah ibadah Wihara Lalita Vistara yang berada di Cilincing Lama, Jakarta Utara terbakar dini hari tadi. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada ruangan yang dijadikan tempat sembahyang. Udah saya telepon. Kebakaran melanda Vihara Lalita Vistara yang berada di Jalan Rekreasi Cilincing Lama, Jakarta Utara, Senin dini hari. Api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bangunan yang dijadikan tempat sembahyang bagi para jemaat. Meski belum dapat dipastikan penyebab pasti kebakaran, diduga api berasal dari korsleting listrik pada ruangan tempat ibadah. Sementara itu, api mulai bisa dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Ini yang terbakar adalah vihara. Awal api atau asal api itu berawal dari altar yang katanya menurut ini ada dari listrik, korsleting listrik. Dan unit yang kami luncurkan itu sekitar 13 unit dengan jumlah personil kurang lebih 65 orang. Dan untuk situasi saat ini sudah pendinginan, ya artinya tahap untuk mengakhiri pemadaman. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. 1.900 warga korban kebakaran Kapuk Muara, Jakarta hingga kini masih mengungsi. Sejumlah bantuan telah diterima warga, mulai dari makanan hingga obat-obatan.
Pasca kebakaran di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara, 1.900 warga mengungsi di lokasi pengungsian yang tidak jauh dari lokasi kebakaran. 13 tenda didirikan sebagai tempat tinggal sementara bagi korban kebakaran. Sejumlah bantuan, obat-obatan, makanan siap saji, pakaian, kebutuhan bayi dan kebutuhan lain sudah diterima warga. Warga juga mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk membangun rumah mereka yang hangus terbakar. Untuk mengetahui bagaimana kondisi pasca kebakaran di Penjaringan, Jakarta Utara, sudah ada rekan Hadisti Arifa di sana. Selamat sore, Disti. Bagaimana situasi di lokasi pengungsian saat ini? Ya baik, selamat sore David dan juga pemirsa. Ini suasana duka masih menyelimuti korban kebakaran yang terjadi di kawasan Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Peristiwa ini tentunya menyebabkan ribuan warga terpaksa harus kehilangan tempat tinggal mereka, di mana tercatat ada sekitar sedikitnya ada 450 rumah atau hunian seluas 3 hektar ini yang habis terbakar api, di mana kalau data yang kami terima ada sebanyak 3.200 warga terdampak dari 800 kakak yang terpaksa harus kehilangan tempat tinggal mereka. Dan hingga saat ini masih tercatat sebanyak 2.315 warga yang bertahan di tenda pengungsian yang sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan begitupun juga sejumlah bantuan memang masih terus disalurkan oleh sejumlah pihak. Namun di hari ketiga pasca kebakaran ini warga masih mengeluhkan beberapa bantuan yang masih dirasa minim. Mungkin untuk mengetahui lebih lanjut, David, saya akan coba berbincang dengan salah satu warga terdampak yang berada di tenda pengungsian ini. Ibu, selamat sore. Maaf, Ibu boleh minta waktunya sebentar dengan Ibu siapa? Ana. Ibu Ana, mungkin bisa ceritakan Ibu ini terkait situasi terkini di tenda pengungsian ini seperti apa ya? Ya gimana ya, namanya tidur begini ya, saya aja kena alergi kan, gatal-gatal, terus anak-anak jadi batuk pilek juga, saya juga sempat demam kemarin kan, sakit kepala gitu. Terkait bantuan mungkin Ibu ya, kebutuhan yang masih dirasa perlu seperti apa? Banyak ya, banyak soalnya belum ini ya, kayak selimut. Terus kalau makanan alhamdulillah udah ya, udah tercukupi. Ya bantuan kayak tempat tinggal kan habis semua, nggak ada, kita kan cuman bisa bawa badan aja. Kayak apa ya, nggak ada yang ke bawah kan. Ibu sendiri kondisi rumah seperti apa Ibu? Nggak ada, habis semua. Perabotan juga nggak ada, orang nggak ada yang ke bawah. Kalau Ibu ini bersama keluarga semua dari sini? Enggak, cuman sama suami. Tapi rumah habis semua. Nggak ada yang ke ini, cuman bisa bawa badan aja karena kan api langsung udah besar. Kita panik kan jadinya ya lari ya, cuman bisa bawa badan. Terkait mungkin Ibu sudah 3 hari begitu ya Ibu ya pasca kebakaran di sini ya. Apa Bu yang mungkin masih dibutuhkan? Ya kayak kipas kan, kipas apa kasur belum ada, baru segini ini kan dipakai bareng-bareng ya, kayak selimut apa ya, semua masih banyak, kayak susu pakaian anak-anak juga kan belum layak, nggak ada juga ya, nggak ada. Ibu, ini kan infonya untuk di tenda pengungsian ini kan masih sampai hari Rabu. Nah selanjutnya ke depannya sudah ada rencana atau mungkin sudah ada arahan atau mungkin bantuan juga Ibu? Ya belum ada, kayak bantuan ya mohon ada bantuannya ya, kayak buat tenda-tenda buat ini gitu kan, kayak misalkan kan sebelum di itu juga kan kita berarti harus ada tempat tinggal dong, ya kan? Iya, setelah dari sini kita mau kemana? Sedangkan kan tempat tinggal udah nggak ada kan, ngontrak pun kita mahal. Dari mana? Kita kan nggak ada pegangan. Artinya untuk tempat tinggal setelah dari pengungsi ini masih bentuknya upaya masing-masing dari warga terdampak begitu ya Ibu ya? Belum ada bantuan atau mungkin ada, ya mohon bantuannya gitu kan, walaupun ya daripada yang enggak ini kan mendingan kita bantulah secara ini paribasa, kalau materi, kalau ininya makan gitu secara materi, soalnya kan mana ada kan kita ngontrak pun dari mana, makanya kan ya di sini walaupun panas, walaupun ya dijalanin kan enggak dia cuman ya nerima aja lah, mau gimana lagi, orang nggak ada apa-apa.
Neng bisa lihat di sana rata dari ujung sampai ke ujung nggak ada. Semua pun nggak ada. Emang ya panik soalnya api itu cepet banget gitu, cepet banget nggak ada untuk kita jeda apa dulu gitu, nggak bisa. Soalnya langsung besar, langsung ini ke atas. Jadi kita nggak bisa nyelamatin apa-apa, cuman bisa nyelamatin diri aja gitu. Ya dari kemarin kita ya harapannya ada bantuan berupa materi juga gitu. Selain dari makanan, kalau makanan alhamdulillah udah lebih dari cukup ya, dari mana-mana juga, tapi kayak kasur, selimut, terpal belum. Kan di sini maksudnya kan kalau ada terpal, ada kasur, kita kan bisa. Kalau yang tembok kan masih bisa, bawahnya di ini nama kita kan, walaupun dindingnya kita udah nggak bisa, tapi kan kita masih bisa digelar pakai terpal, atasnya bisa ditutup dulu kan sementara gitu. Kalau Ibu sendiri sudah ada melakukan upaya mencari tempat tinggal setelah dari sini atau bagaimana Ibu? Saya masih bingung karena emang lagi nggak ada. Sedangkan saya habis dirawat kan, sakit. Saya punya penyakit meningitis kan, harus dioperasi. Makanya ya udah. Betul ya dari berharap saya mewakilin semua ini, berharap sekali. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Ya, David dan juga pemirsa, tadi salah satu warga menyampaikan memang meskipun sejumlah bantuan masih terus disalurkan, namun warga mulai merasa adanya keterbatasan di hari ketiga pasca kebakaran ini, seperti tenda yang menjadi tempat istirahat ini masih minim begitu. Mereka mengeluhkan belum adanya tempat tidur yang layak, kemudian juga selimut, kemudian juga kondisi tenda ini suhunya cukup panas sehingga tentunya warga tentu mengeluhkan kondisi seperti ini. Mereka merasa kurang nyaman untuk beristirahat di tenda yang dirasa ini masih seadanya begitu. Belum lagi kita melihat di sini banyak sekali anak-anak, mulai dari bayi, balita. Mereka tentu membutuhkan tempat istirahat yang layak dan cukup. Dan tadi kami juga mendapatkan informasi sejumlah penyakit juga mulai menyerang warga, khususnya bagi anak-anak, di mana warga dan juga anak-anak ini mulai merasakan sakit seperti gangguan pernafasan, kemudian juga diare hingga gatal-gatal pada tubuh mereka. Karena kalau kami melihat juga situasi di sini, tenda pengungsian ini berada di lahan terbuka tanah merah, yang kami juga melihat langsung seperti apa kondisinya. Kalau dapat kami gambarkan, debu di sini begitu banyak begitu, sehingga tentunya ini berdampak pada kesehatan warga terdampak yang memilih mengungsi di sini. Dan kemudian juga warga tadi mengaku mereka mendapatkan fasilitas untuk mengungsi di tenda pengungsian ini hingga Rabu nanti, dan mereka berharap tentunya ada upaya atau bantuan dari pemerintah kepada mereka terkait tempat tinggal mereka selanjutnya, karena mereka ini yang menjadi keluhan mereka yang sangat penting. Mereka belum tahu di mana mereka nantinya akan melanjutkan kehidupan mereka atau tempat mereka menetap setelah dari tenda pengungsian ini. David. Baik, Hadisti, kita berharap juga bahwa ada jalan keluar untuk kediaman dan yang terbakar kemarin ini ya. Dan mereka juga boleh tetap sehat-sehat. Terima kasih Hadisti Arifah melaporkan langsung dari Penjaringan, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, arus balik libur panjang dari kawasan wisata puncak di Jalan Alternatif Transyogi menuju Jakarta terpantau padat. Kemacetan ini imbas dari berlakunya sistem one way di Simpang Gadok. Kemarin sore, arus balik dari kawasan wisata puncak di Jalan Raya Alternatif Transyogi dari arah Jonggol ke arah Jakarta, Simpang Gandoang, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, melalui Pantan Udara terpantau padat. Meningkatnya volume kendaraan terjadi sejak Minggu siang menuju sore, imbas dari diberlakukannya rekayasa lalu lintas satu arah dari kawasan Simpang Gadok, Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, pengendara motor maupun mobil yang hendak pulang memadati jalur alternatif Transyogi. Bahkan seorang pengemudi mengaku terjebak macet parah hingga 3 km. Wah, panjang sekali. Oh, ini karena weekend atau gimana? Weekend kali. Oh, weekend. Iya. Banyak ke objek wisata ya? Iya. Oke, abang ini dari mana? Dari Jonggol. Di Jonggol, mau ke arah? Jakarta. Dari puncak dialihkan? Ya, kemungkinan bisa jadi. Jadi kasih ke sini ya? Iya. Oke, sip. Namanya siapa, Bang? Namanya?
Sementara itu, jalan alternatif Transyogi ke arah Jakarta ini kerap mengalami peningkatan volume kendaraan jika di hari libur panjang, serta imbas pengalihan arus lalu lintas dari kawasan Puncak Cisarua. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahayat Supriyatna, iNews melaporkan. Hari terakhir libur panjang Idul Adha, Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten kembali dipadati ribuan penumpang. Kepadatan penumpang terjadi di terminal kedatangan domestik Bandara Soekarno-Hatta. Para penumpang didominasi warga Jabodetabek datang dari berbagai kota usai mudik dan libur panjang. Di Bandara Soekarno-Hatta tercatat 962 pergerakan pesawat pada hari ini dengan jumlah penumpang 138.000 orang. 73.000 penumpang tiba di terminal kedatangan, sementara 64.000 tiba di terminal keberangkatan. Diperkirakan puncak arus balik liburan terjadi pada 10 Juni besok. Berbeda dengan Bandara Soekarno-Hatta, puncak arus balik liburan di Stasiun Senen terjadi pada hari ini. Ribuan penumpang datang ke Jakarta usai mudik ataupun berlibur di sejumlah kota. Sejak pagi, 42.000 penumpang datang bergelombang memasuki Stasiun Senen. Hari ini adalah puncak arus balik libur, terjadi lonjakan yang signifikan dibanding hari biasa. Meningkatkan pelayanan, PT KAI menyediakan 77 rangkaian kereta untuk melayani penumpang. 26.000 penumpang melakukan pemesanan tiket, 11.700 penumpang berangkat dari Stasiun Senen. Untuk mengetahui arus balik di Stasiun Pasar Senen, kami sudah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski. Selamat sore Reza, apakah jumlah penumpang arus balik hari ini terus meningkat? Ya baik David dan juga pemirsa, selamat sore. Sejatinya Stasiun Pasar Senen kembali dilonjakkan oleh para penumpang tentunya. Dan hari ini tercatat ada sekitar 15.000 penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen. Memang hingga saat ini kami melihat area kepadatan ini terjadi di pintu kedatangan. Tentunya David, ada banyak sekali masyarakat yang tiba dari luar wilayah seperti dari Surabaya, Malang, Solo dan berbagai kota yang sudah menghabiskan waktu liburan mereka untuk bekerja tentunya. Dan seperti inilah kondisinya. David bersama juru kamera Adi Supriyatna ingin menunjukkan pada Anda ini padat sekali. Terlihat mobilitas daripada para penumpang begitu nampak sekali David, dan memang tercatat ada sekitar 43.000 penumpang yang tiba di berbagai stasiun di KAI Daob 1 Jakarta, termasuk di Pasar Senen. Ada 15.000 penumpang yang turun pada hari ini. Dan memang ini merupakan jumlah angka tertinggi bagi penumpang yang turun di stasiun Pasar Senen. Memang ini terjadi di saat diprediksinya puncak arus balik pada hari ini, David. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, dari KAI Daob 1 Jakarta ini menyediakan sebanyak 77 perjalanan kereta api jarak jauh, termasuk 36 perjalanan di stasiun Pasar Senen. Dan oleh karena itu dari PT KAI sendiri menghimbau bagi masyarakat untuk memperhatikan jadwal keberangkatan mereka dan melengkapi dokumen-dokumen penting hingga memperhatikan barang bawaan Anda di tengah meningkatnya mobilitas para penumpang yang menggunakan kereta api jarak jauh, termasuk mereka yang turun di stasiun Pasar Senen pada kali ini. Dan untuk hari esok, David dan juga pemirsa, sudah ada sekitar 34.000 tiket yang terjual. Kendati hari ini puncak arus balik, nampaknya besok masih akan padat untuk para penumpang yang tiba di berbagai stasiun di KAI Daob 1 Jakarta, termasuk di stasiun Pasar Senen. Dan kami masih menunggu, David, apakah nantinya akan tetap terus membludak bagi para penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen. Namun bisa dipastikan hari ini ada sekitar 15.000 penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen usai menghabiskan waktu mereka untuk liburan ataupun pulang kampung saat libur panjang Idul Adha 2025. Kembali ke Anda, David. Ya baik, terima kasih Syahreza Zanski yang melaporkan langsung dari Penjaringan Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Ya pemirsa, Kota Tua jadi salah satu tujuan tamasya warga Jakarta yang rindu dengan suasana tempo dulu. Pesona arsitektur kolonial dan nuansa era zaman dulu jadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Bagi warga yang ingin memanfaatkan hari terakhir libur Idul Adha bisa jalan-jalan ke Kota Tua. Akses yang mudah dan murah ke Kota Tua bikin momen liburan jadi semakin istimewa. Mengambil foto dengan latar belakang gedung-gedung tua tentu ini menjadi hal yang menarik. Atau berputar-putar lapangan Museum Fathahillah dengan sepeda jadi kenangan yang tidak terlupakan, baik bersama teman, pasangan maupun keluarga. Sayangnya museum yang ada di sekitar Kota Tua tutup pada hari Senin sehingga belum dapat melengkapi wisata sejarah.
Libur panjang Idul Adha 2025 Taman Mini Indonesia Indah Jakarta ramai dengan pengunjung. Beragam hiburan ditampilkan mulai dari tarian budaya hingga pertunjukan air mancur. Di Plaza Kori Agung, ratusan wisatawan tampak antusias menyaksikan ragam tarian Nusantara. Mayoritas wisatawan merupakan keluarga yang turut serta mengajak sang buah hati sambil memperkenalkan ragam budaya Nusantara. Beragam hiburan tersedia di antaranya diklat tari budaya Lampung, Papua Barat hingga Sumatera Barat. Selain tarian budaya, TMI menampilkan atraksi lompat yang dimeriahkan musik panggung keliling. Salah satu persembahan terbaru pihak TMII yakni pertunjukan tari kecak yang ramai diminati warga. Untuk mengetahui situasi secara langsung sudah ada rekan Henry Aprila di sana. Selamat sore Henry, bagaimana suasana terkini jelang mulainya pertunjukan kecak? Rahajer Tengi atau David, ini yang saya sebutkan tadi adalah bahasa Bali yang artinya selamat sore. Tentu kalau di Taman Mini Indonesia ini di hari terakhir, tentu di momen peringatan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah atau di tahun 2025, masyarakat sudah mulai ramai sekali ke Taman Mini untuk menyaksikan di salah satu spot atau lokasi yakni di Amfiteater Panggung Budaya menyaksikan tari kecak yang berasal dari Bali. Dan kemudian juga tari kecak ini memang tak perlu jauh-jauh ke Bali, mereka bisa langsung menyaksikan di Taman Mini Indonesia Indah. Nah kemudian untuk mengetahui bagaimana kapasitas kemudian berapa bulan nih dalam satu bulan ini berapa kali ditampilkan, kita sudah bersama dengan PLT Direktur Utama dari Taman Mini Indonesia Indah yakni Ibu Ratri Paramita. Ibu selamat sore sebelumnya. Sore semuanya. Ibu kalau boleh tahu ini terkait dengan penampilannya ditampilkan berapa sekali dalam sebulan? Jadi kalau di bulan ini kita main 4 kali. Karena kan ada 2 kali long weekend kan. Cuman nanti ke depannya kita akan rencananya sebulan tuh 8 kali. Jadi setiap weekend kita akan buat. Untuk kapasitasnya dalam satu panggung teater ini ada berapa, Bu? Kita tutup close gate 1.200, tapi untuk duduk di 850. Jadi saatnya berdiri. Ini kan penampilannya ada berbagai macam budaya. Ada budaya apa aja Bu kira-kira yang bisa ditampilkan di sini? Jadi yang pertama yang pasti crowd itu pasti kecak. Yang kedua kita punya wayang barata, kita juga beberapa alat musik dari anjungan-anjungan dan tarian-tarian daerah. Oke Ibu, sebelumnya terima kasih selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Ibu. Nah tentu David ini tadi juga sempat disebutkan bahwa memang kapasitasnya ini mencapai hampir 1.000 dan tentunya ini juga menjadi spot favorit karena selain hanya melihat suasananya, karena juga masyarakat juga ini dapat menyaksikan tarian-tarian budaya ataupun penampilan budaya dengan tak perlu jauh-jauh ke Bali, di Uluwatu ataupun juga di Taman Mini Indonesia Indah juga ini dapat bisa menyaksikan. Nah pertunjukannya ditampilkan dalam satu bulan ini satu kali saja di minggu ketiga atau minggu keempat. Namun juga ini masyarakat bisa langsung berkunjung. Ini tepatnya penampilan dimulai pada pukul 17.00 atau tepatnya di pukul 5 sore hari. Tentu ini sangat menyenangkan sekali, menjadi satu rekomendasi tempat wisata untuk masyarakat ataupun pengunjung mengisi momen libur ataupun libur panjang ke Taman Mini Indonesia Indah. David, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Henry Aprila yang melaporkan langsung dari Taman Mini Indonesia Indah. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu. Pemirsa, tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat menuai perhatian publik setelah sejumlah aktivis lingkungan hidup menggelar aksi protes. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sindo Sore.